Terus apa aja gejala-gejalanya? Terus apa aja gejala-gejala orang-orang yang sudah terkena AIDS itu sendiri dan berapa lama jangka waktu mereka bisa bertahan secara normal? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih. Masih bisa satu lagi karena pertanyaan hanya satu-satu. Kita lanjut ke Binus. Bina Nusantara, ada pertanyaan? Silakan. Selamat siang, Bapak Ibu Andela satu lagi. Ya. Apa? Ya, silakan. Udah kedengeran? Ya. Nama saya Jemima dari Binus University. Dan yang mau saya tanyakan adalah, apakah dengan menggunakan kondom, penderita HIV positif dimungkinkan melakukan hubungan seksual tanpa menularkan virus tersebut kepada pasangannya? Dan apa jika iya, seberapa menjaminkah hal itu? Terima kasih. Ya, 100%. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi ada 4 pertanyaan dari 4 universitas. Silakan Ibu Naftal. Mungkin Pak Ahmed terlebih dahulu sekarang. Silakan Pak Ahmed. Ya. Terima kasih atas pertanyaan yang sangat penting dan juga pertama kali untuk yang sex education buat SMP, SMA atau anak muda di umur sekolah itu maaf kalau bisa masing-masing tolong lihat PowerPoint yang saya tadi sampaikan nomor 28 ya. Di nomor 28 itu adalah International Technical Guidance on Sexual Education. Di situ ada penelitian untuk 87 program di seluruh dunia untuk sex education comprehensive yang ada di sekolah. Itu buktikan bahwa dari 87 program itu tidak punya satu pun program yang hasilnya anak itu initiate, yang mulai hubungan seks gara-gara program itu. Satu pun tidak punya. Di PowerPoint nomor 28 bisa lihat bahwa malah terbalik. Malah dari 87 program itu 37-nya di kelompok anak yang tepat pelajaran itu 37%-nya itu malah delay, ya menurun atau ditunda karena dia baru tahu hidup berisiko sangat begini. Yang problem sekarang anak-anak muda dia cuma tahu dari internet, dari Facebook, Twitter yang enak-enak aja. Tapi kalau kita punya comprehensive sexual education, kesehatan reproduksi yang lengkap, itu baru tahu konsekuensinya, tanggung jawabnya, kalau sudah hamil gimana. Itu sangat penting. Jadi tolong jangan takut dari kesehatan reproduksi karena seperti negara Netherlands, Belanda itu dia sudah punya program kesehatan reproduksi lengkap, sediakan kondom dan juga dia sekarang di seluruh dunia itu paling rendah hubungan seks pranikah dan juga sangat rendah hamil muda di luar negara. Itu sangat paling rendah karena punya program comprehensive sex education. Jadi itu sangat penting dan saya mau biar Ibu Naf sampaikan untuk yang lainnya. Makasih. Terima kasih Pak. Dari Samratulangi, bagaimana kita tahu pasangan kita sudah terinfeksi atau tidak? Tidak bisa tanya. Maka menurut pendapat saya, kalau pasangan itu bukan suami, jangan ambil risiko. Atau tidak melakukan hubungan seks, atau selalu pakai kondom. Kalau itu pasangan itu kita punya suami, berarti kita tidak menolak, kita bisa bicarakan dengan baik. Kita bicara mengenai menyeluruh dulu tentang ini, tentang tentang hubungan seks. Kamu bisa cerita apa yang saya tunjukkan hari ini atau kami tunjukkan hari ini dan sebagainya. Lalu secara terbuka saja menyatakan apakah sudah pernah misalnya melakukan hubungan seks berisiko, apakah misalnya sudah pernah ada penyakit kelamin. Kalau seorang istri itu kita tahu, kalau suami misalnya sudah pernah kencing nanah atau di alat kelamin suami itu ada penyakit gitu, kita tahu bahwa dia sudah pernah berperilaku berisiko seks ya. Maka kita minta supaya kita sama-sama dites. Ya, saya selalu menganjurkan kalau ada pasien yang bertanya begitu kepada saya selalu anjurkan dua-duanya dites.
Kalau itu bukan suami, jangan ambil risiko. Atau nggak melakukan hubungan seks atau selalu pakai kondom. Oke? Sekarang yang kedua adalah dari Erlangga, sex education. Saya setuju dengan Pak Ahmed tadi. Penelitian menunjukkan bahwa sex education atau life skill education yang baik itu justru memberdayakan generasi muda. Justru mereka berdaya untuk mengatakan, oh kalau begitu tubuh saya ini bisa saya kontrol. Saya punya pilihan. Saya bikin choice. Apakah saya mau melakukan hubungan seks yang berisiko atau tidak, itu tergantung pada saya. Jadi empowerment atau pemberdayaanlah yang terjadi kalau pendidikan seks itu atau life skill education atau reproductive health education itu dilaksanakan dengan sangat baik. Dan memang benar kita lihat di sekolah-sekolah di mana pendidikan seks atau kesehatan reproduksi itu dilaksanakan dengan baik, dengan interaktif dengan murid-murid, maka angka kehamilan sebelum menikah itu menurun bahkan nol. Juga kita lihat misalnya seorang laki-laki dan perempuan tahu bagaimana caranya untuk menolak, to say no to sex kalau memang belum masanya. Oke, jadi justru pendidikan seks yang baik itu sangat memberdayakan atau empower. Dan kalau toh dia melakukan hubungan seks, dia tahu bahwa dia boleh pakai kondom. Oke, tetapi itu pilihan. Dari Andalas tadi saya sudah tunjukkan, bisa tolong ditunjukkan lagi Mas? Disambung ke sini. Jadi seorang yang terinfeksi HIV, kalau masih dalam stadium HIV, sama sekali tidak ada gejala. Dia rasa sehat, dia tampak sehat, kita juga tidak bisa tahu kecuali dengan tes. Kalau dia sudah masuk tahap AIDS, memang gejala-gejala banyak. Itu tergantung apa? Tergantung yang disebut infeksi oportunistik. Jadi kalau misalnya kan daya tahan tubuhnya turun ya, maka dia mudah sekali ketularan penyakit-penyakit lain. Katakanlah seorang yang sudah tahap AIDS, pertama dia cepat sekali, sebentar-sebentar sakit, sebentar-sebentar berat badannya turun. Kemudian kalau dia batuk misalnya, kalau misalnya saya ada pasien AIDS ya, saya kasih obat, sembuh sebentar, dia kembali lagi batuk-batuk atau mencret-mencret, atau jadi daya tahan tubuhnya turun. Maka karena walaupun saya berikan obat, dia tetap hanya sembuh sebentar, kemudian dia sakit lagi. Jadi memang ini gejala-gejala pada umumnya, namun memang bisa bertahun-tahun loh. Saya ada teman yang sudah 30 tahun tahap HIV dan dia sama sekali belum masuk tahap AIDS. Oleh kenapa? Dia bisa jaga kesehatannya. Pertama, dia tidak kemasukan virus lagi, berarti dia berhenti, katakanlah taubat, dan berhenti perilaku seks berisiko. Kedua adalah dia jaga betul kesehatannya supaya selalu fit, selalu gizinya baik, olahraga baik, dan sebagainya. Oke. Kemudian apakah kondom pasti melindungi ya? Jadi seorang HIV positif memakai kondom apakah pasti tidak menularkan kepada pasangannya? Jawabannya adalah kondom ini hanya alat bodoh. Dia hanya alat. Suatu alat kalau dipakai dengan baik, dengan konsisten, itu jelas dia akan membawa hasil yang lebih baik. Suatu penelitian misalnya, ada banyak penelitian tentang kondom ya. Misalnya ada penelitian dari sekian ratus pasangan suami istri, di mana salah satunya sudah terinfeksi. Ya. Separuh selalu pakai kondom. Ternyata penularan antara suami istri yang selalu pakai kondom itu nol. Kelompok kedua adalah pasangan suami istri yang ya sekali-sekali pakai, sekali-sekali enggak. Ternyata di situ penularan jadi pasangannya, suaminya atau istrinya itu ada yang terinfeksi sekitar 5-6%. Kemudian ada pasangan yang suami istri yang tidak pernah mau pakai kondom.
Di kalangan yang tidak pernah pakai kondom itu 30% menularkan kepada pasangannya. Jadi sangat jelas bahwa kalau kondom dipakai dengan benar dan konsisten, dia betul memberikan perlindungan 100%. Oke? Tentu harus dijaga kualitas kondomnya ya. Kamu jangan cari kondom yang udah robek-robek atau apa, nggak usah lah ya. Jadi harus dilihat masih expiration date-nya, dia nggak bolong, dia nggak apa gitu loh. Jadi kondom yang baik kalau dipakai secara teratur, selalu konsisten, insya Allah perlindungannya 100%. Makasih. Iya, Ibu, ini ada pertanyaan dari chatting room. Pertanyaannya, seberapa lama virus HIV itu bisa bertahan di luar tubuh? Sangat. Kalau dalam cairan dikatakan misalnya ya misalnya dalam alat suntik gitu ya. Kalau dia dalam cairan itu bisa agak cukup lama. Itu bisa lebih dari 24 jam. Kalau di udara bebas beberapa detik dia mati. Begitu juga dalam air mengalir. Jadi misalnya ya, alat suntik kita baru pakai ya, terus kita spool gitu, kita pakai air bersih saja, itu kemungkinan penularannya juga akan sangat kecil. Apalagi kalau misalnya itu disterilkan. Tapi bertahan di luar tubuh itu sebenarnya tidak lama ya, beberapa detik saja. Di udara terbuka ya, atau di air di kolam renang misalnya dia akan mati. Atau dia masuk dalam tubuh nyamuk dia mati. Kecuali kalau dalam alat suntik sudah diketahui kalau di dalam alat suntik itu masih ada cairan, ya, dia bisa lebih dari 24 jam. Makasih. Baik, selanjutnya kami akan panggilkan, mohon disiapkan, Undip, Universitas Diponegoro Semarang, Universitas Gunadarma, kemudian Unhas. Unhas ini ada 2 site, ya, silakan. Kita mulai dari Undip terlebih dahulu. Undip, ada pertanyaan? Baik, ada Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan, nama saya Dara Ayu. Saya ingin bertanyakan, kan sudah banyak kan pemerintah yang melegalkan tempat lokalisasi. Sedangkan di tempat lokalisasi itu kita ketahui ada juga PSK atau konsumen lelaki yang nakal yang tidak memakai kondom. Sedangkan emang sudah banyak penyuluhan, tetapi menurut saya penyuluhan itu kurang efektif karena sangat susah untuk merubah suatu perilaku seseorang. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia sendiri dan Komisi Penanggulangan AIDS dalam mengatasi konsumen atau PSK yang nakal atau dalam arti yang susah diberikan penyuluhan tentang kondom pada tempat lokalisasi yang sudah dilegalkan pemerintah. Terima kasih. Baik, masih ada Ibu? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didin Tias dari FKM Undip ingin bertanya kepada Ibu Navia. Di tadi slide-nya Ibu ada pelaksana SRAN 2010 sampai 2014 itu sendiri. Pelaksana multisektoralnya adalah Kemenkes, KPA, Kemendiknas, dan lain sebagainya. Dan yang ingin saya tanyakan, bagaimana media promosi sendiri antara KPA dan kerjasama dengan Kemenkes tentang HIV itu sendiri? Kenapa menurut saya di media cetak maupun dan lainnya masih kurang tentang HIV/AIDS. Jadi apalagi pemuda atau remaja itu sangat berkaitan dengan media sosial. Terima kasih. Baik, jadi pertanyaannya adalah seberapa jauh usaha KPA dan KPAN untuk mensosialisasikan ini, terutama terkait di sosial media. Ada satu lagi? Oke, terakhir ya. Oke, lanjut. Selamat siang Bu, saya Fauzi dari Undip. Saya mau tanya Bu, untuk Ibu Nafsiah, Bu, dildo itu apakah bisa menularkan HIV/AIDS Bu ketika dilakukan oleh wanita untuk masturbasi itu Bu? Dildo atau vibrator itu jika dilakukan wanita untuk masturbasi apakah bisa menularkan HIV/AIDS gitu? Yang berikutnya adalah gini Bu, Mr. Ahmed Bu, usaha UNESCO atau peran serta UNESCO itu dalam dunia internasional masalah TKI atau tenaga kerja Indonesia yang terkena HIV itu seperti apa sih gitu?
dan serta Ibu Napsiah untuk usaha KPAN ini, untuk tenaga kerja Indonesia yang terkena HIV/AIDS itu seperti apa gitu. Selanjutnya adalah ini Bu, untuk Bu Napsiah, slogan HIV/AIDS sekarang adalah saatnya laki-laki bertanggung jawab. Ini saya melihat fenomena, mohon maaf ya, penyedia jasa angkut atau sopir-sopir yang sering jajan di langsate itu perang program-program apa sih KPAN dalam menerapkan hal itu? Karena saya melihat banyak jasa angkutan atau sopir-sopir truk itu kok jajan sembarangan gitu, Bu. Yang dimana mengakibatkan ibu rumah tangga itu kena HIV itu tinggi itu, Bu. Sekian, itu aja, Bu. Terima kasih. Dharma. Gunadarma. Ada pertanyaan? Gunadarma tersambung, ada pertanyaan? Tidak sambung, lanjut ke Universitas Hasanuddin. Sebentar, Universitas Hasanuddin. Ini Gunadarma, silakan Gunadarma. Ada pertanyaan? Mic-nya jangan di-mute. Halo, selamat pagi, Bu. Ya, silakan. Silakan. Mic-nya dicek. Oke. Selamat pagi. Ya, langsung saja. Tolong mic-nya jangan di-mute, dilihat dulu. Mic-nya jangan di-mute, tidak terdengar dari sini. Silakan. Selamat pagi. Langsung saja, langsung ayo ditanya. Ya, silakan. Selamat pagi, Bu. Langsung aja. Ya, langsung saja karena tidak bisa interaktif, langsung. Kita next dulu ya, latihan dulu itu Gunadarma cara ininya. Lanjut ke Hasanuddin. Hasanuddin yang satu ya. GDLN. Hasanuddin GDLN. Ada pertanyaan? Ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanya di sini, kan kita ketahui penularan HIV itu bisa melalui darah, cairan tubuh, dan melalui ibu ke anaknya melalui menyusui air susu. Bagaimana sebenarnya mekanisme atau patofisiologi penularan HIV melalui air susu? Karena kita harus mengetahui bagaimana mekanismenya sehingga kita bisa menentukan pencegahan apa yang harus dilakukan, dan apakah dari satu kali anak tersebut menyusui, anak tersebut bisa langsung terinfeksi HIV. Ya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosa Devita Ayu dari FKM Unhas. Yang pertama ingin saya tanyakan adalah kita di Unhas ini sudah punya forum yang membawa mengenai KESPRO, yaitu Health Education of Reproductive Teenager. Kita di sini selalu melakukan sharing-sharing bersama mahasiswa FKM maupun yang dari luar FKM. Namun yang kita ketahui selama ini bahwa walaupun kita sudah melakukan sharing, atensi dari teman-teman masih sangat kurang, Bu. Mungkin yang ingin saya tanyakan adalah apa ada metode atau model lain agar informasi yang ingin kita sampaikan bisa lebih diterima. Kemudian yang kedua adalah dalam melaksanakan kegiatannya kami, kadang-kadang kami terkendala dalam masalah dana. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah dari KPA atau mungkin dari UNESCO sendiri ada dana khusus untuk forum-forum untuk forum semacam kami. Mungkin demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Terima kasih. Lanjut ke Hasanuddin, slide satunya. Iya, terima kasih, Bu. Untuk yang set yang ini tidak ada pertanyaan. Terima kasih. Oke, baik, tidak ada pertanyaan.
Silahkan dijawab. Siapa dulu? Ibu Naf sekarang barangkali ya, gantian. Sekali lagi terima kasih untuk Undip. Ayo ya, tidak ada yang melegalkan lokalisasi ya. Akan tetapi pertanyaanmu menunjukkan saya gender. Selalu yang disalahkan perempuannya kan? Di dalam kenyataannya, Ayu, yang menolak memakai kondom itu adalah pelanggan, laki-laki. Kami sudah menyediakan misalnya di berbagai, termasuk di Semarang, itu kondom baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Tapi yang menolak memakai kondom, dan dia yang punya duit kan, adalah laki-laki. Dia tidak mau pakai kondom sendiri, katanya nggak enak. Perempuannya juga nggak boleh pakai kondom. Nah, kalau perempuannya membutuhkan dana uang, dia harus makan, maka terpaksa dia ikut aja kemauan laki-laki. Sedangkan itu tentu bisa terjadi penularan HIV lebih mudah dari laki-laki ke perempuan daripada perempuan ke laki-laki. Nah, terus terang, waktu ada lokalisasi atau lokasi yang kita sebut, maka itu kita bisa melakukan upaya pencegahan yang lebih sistematis dan terarah. Kita berikan pendidikan baik kepada pekerja seksnya maupun pada pelanggannya bahwa ini berbahaya yang kalian lakukan. Kita lakukan memberikan pengobatan penyakit kelamin, walaupun kita tahu bahwa seringkali antibiotika juga tidak mempan lagi. Kita juga berikan kondom, oleh karena kita tahu bahwa satu-satunya alat yang betul bisa dipercaya pada saat itu adalah penggunaan kondom. Kalau tidak, dia jangan ke situ. Ya, kita sudah berusaha untuk memberikan pencegahan yang komprehensif di situ, di tempat-tempat yang terlokalisir, ya, tidak pernah dilegalisir kan, sehingga dan kita lihat betul bahwa di mana penggunaan kondom meningkat, penularan penyakit kelamin menurun secara drastis. Tetapi yang sedihnya adalah memang ada gerakan moral untuk membubarkan lokalisasi. Kita lihat di Jakarta, di Bandung, di Surabaya, dan sebagainya. Itu ada gerakan-gerakan politik sebenarnya untuk membubarkan lokalisasi. Apakah itu menyelesaikan masalah? Sama sekali tidak. Kita lihat misalnya di Jakarta, ya, Keramat Tunggak. Coba baca bukunya Ibu Menteri Kesehatan, Perempuan-Perempuan Keramat Tunggak. Waktu ada Keramat Tunggak, di situ ada upaya pencegahan yang cukup bagus. Kemudian itu dibubarkan, ditutup, dijadikan Islamic Center, tetapi pelacuran tetap terjadi bahkan di depan Islamic Center itu. Yang sama terjadi waktu penutupan Saritem di Bandung. Ya. Tadinya penggunaan kondom sudah meningkat, penyakit kelamin sudah mulai menurun, tetapi di situ ditutup, dijadikan Islamic Center. Sekarang pelacuran itu masuk sampai ke dalam masyarakat, masuk ke dalam rumah-rumah penduduk, dan tidak bisa mendapat pelayanan apa-apa. Oleh karena itu, di mana kita lihat ada pembubaran lokalisasi, maka peningkatan penularan penyakit kelamin maupun HIV itu meningkat. Karena pembubaran lokalisasi tidak menyelesaikan masalah. Tetap ada laki-laki yang membutuhkan hubungan seks, tetap ada perempuan yang membutuhkan mencari nafkah dengan cara itu. Oke? Bagaimana koordinasi antara KPA dengan Kementerian Kesehatan? Jadi di tingkat nasional itu Kementerian Kesehatan, Menteri Kesehatan adalah wakil ketua Komisi Penanggulangan AIDS nasional. Kalau di daerah, Kepala Dinas Kesehatan adalah wakil ketua KPA provinsi, begitu juga di tingkat kabupaten kota, Kepala Dinas Kesehatan adalah wakil ketua Komisi Penanggulangan AIDS di kabupaten kota. Itu sesuai Permendagri 20 tahun 2007, dan kalau di tingkat nasional itu ditetapkan dengan Peraturan Presiden nomor 75 tahun 2006. Nah, sehingga bagaimana koordinasinya tentu itu dilakukan dalam rapat-rapat ataupun pertemuan-pertemuan Komisi Penanggulangan AIDS. Pada dasarnya itu KPA untuk memberikan kepemimpinan, mengatur
kebijakan dan sebagainya, sedangkan Kemkes adalah teknis kesehatan, terutama pengobatan. Apakah dildo bisa menularkan? Ya nggak bisa. Oleh kenapa? Yang virus HIV itu ada dalam cairan mani. Dildo nggak punya cairan mani, ya nggak? Itu kan kayu aja. Ya kayu nggak bisa menularkan atuh. Ya, jadi jangan cari yang aneh-aneh aja kamu. Bagaimana dengan TKI? Memang kita lebih baik sebut buruh migran ya. Karena kalau secara internasional memang masih terus-terus dibahas bersama, terutama dalam ASEAN. Jadi perlu kita ketahui bahwa risikonya beda. Tenaga kerja buruh migran laki-laki itu semua terinfeksi karena perilakunya. Biasanya karena di tempat terpencil, jauh dari keluarga dan sebagainya, dia lalu melakukan hubungan seks berisiko. Dia ke tempat pelacuran, dia tidak mau pakai kondom, dia ketularan. Kemudian bawa kepada istrinya. Sedangkan TKI, tenaga kerja perempuan, pada dasarnya itu macam-macam. Ya. Ada yang karena dia dilacurkan, ya, sehingga dia di tempat yang baru itu bekerja sebagai pekerja seks yang terikat, seringkali itu karena ditipu atau di apa gitu ya. Tetapi ada juga yang karena kebutuhan dana. Dia misalnya ke suatu daerah lain, provinsi lain, dia lihat ada kesempatan, ini ada ribuan laki-laki yang membutuhkan seks, ya dia sendiri tidak punya cara untuk mendapat pekerjaan yang lebih baik, ya dia menawarkan aja. Jadi memang ini suatu masalah yang kita lihat. Kami sudah petakan daerah-daerah di mana ada perkebunan, pertambangan, semua pelabuhan. Tidak ada satu pelabuhan di mana tidak ada pelacuran. Terminal-terminal, tidak ada satu terminal di mana tidak ada pelacuran. Sebab ini kan masalah ada laki-laki, jumlahnya jutaan, yang menginginkan hubungan seks. Ada perempuan yang membutuhkan biaya, membutuhkan dana, dan menjual seks. Jadi kalau kita lihat di situ, maka memang betul itu harus jadi program yang kita lakukan sekarang adalah pertama ditujukan pada yang kita sebut LBT, laki-laki berisiko tinggi, yaitu laki-laki muda yang jumlahnya jutaan, yang pada dasarnya pergi ke tempat lain, jadi meninggalkan keluarga, meninggalkan kampung halaman untuk bekerja atau untuk belajar, tetapi kebanyakan untuk mencari nafkah. Nah biasanya mereka ini hari-hari liburnya, hari Sabtu dan Minggu, karena tidak ada rekreasi sehat, maka mereka itu melakukan ke tempat pelacuran. Karena itu program kita sekarang adalah melalui tempat kerjanya mereka diberikan informasi tentang perilaku sehat, tentang bagaimana mencegah penularan penyakit termasuk penyakit kelamin dan HIV dan sebagainya. Dan di tempat dia kalau toh tetap ada yang memilih untuk ke tempat pelacuran, disediakan kondom supaya tidak terjadi penularan antara mereka. Jadi baik laki-laki maupun perempuan. Baik laki-laki maupun perempuan adalah anak bangsa. Karena itu mereka berhak untuk mendapat pendidikan tentang bahaya-bahaya ini, tetapi juga mereka berkewajiban untuk menentukan pilihan-pilihan yang sehat. Oke? Kemudian Unhas ya, agak tuh kareba. Bagaimana patofisiologi penularan melalui air susu ibu? Tadi saya jelaskan bahwa virus ini bisa hidup di darah, cairan mani, cairan vagina, dan air susu ibu. Jadi dia bisa hidup di air susu ibu. Sehingga kalau air susu ibu itu mengandung virus HIV, maka masuk ke dalam tubuh bayi melalui ASI. Namun sekarang itu sudah bisa kita cegah, yaitu mulai dari kehamilan, persalinan, dan waktu menyusui. Tadi saya katakan
ibu sudah diberikan antiretroviral profilaksis. Ya, sehingga jumlah virus menurun, kemudian bayinya pun kita beri